Hai, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita rahmat dan kesehatan pada hari ini. Pertama-tama, yang saya hormati Bapak Dr. Yusriyadi SEMM. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi ini, perkenalkan nama saya Sarah Maria Sofiana dengan NIM 224400225 dari Universitas Potensi Utama. Menjelaskan salah satu review jurnal saya untuk mata kuliah Bisnis Internasional dengan judul jurnal saya Pengaruh Lingkungan Budaya Terhadap Bisnis Internasional, penulis Junita Pratiwi dan Hendra, tahun 2024, yang dimana jurnal ini membahas bagaimana lingkungan budaya mempengaruhi praktik bisnis internasional, budaya sebagai sistem nilai, kepercayaan, perilaku, kebiasaan, dan sikap, memainkan peran penting dalam membentuk cara perusahaan beroperasi di pasar global. 2. Temuan utama: budaya masyarakat menentukan aturan dan norma mengatur operasional perusahaan. Yang kedua, faktor budaya mempengaruhi kegiatan pemasaran internasional dan memerlukan pendekatan yang disesuaikan. Dan yang ketiga, budaya adalah fondasi utama bagi pelaku bisnis dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan usaha di tingkat internasional yang menuntut strategi adaptif dan pemahaman yang mendalam. Yang ketiga ada landasan teori, yang dimana ada yang pertama filosofis, yaitu keberhasilan bisnis internasional bergantung pada pemahaman dan adaptasi terhadap perbedaan budaya. Yang kedua ada teoritis. Teoritis dibagi dua, yaitu triple bottom line, yang dimana perusahaan harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan selain keuntungan finansial. Dan yang kedua stakeholder teori, yang dimana perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingan. Yang ketiga ada empiris. Perusahaan yang berhasil beradaptasi dengan budaya lokal cenderung mencapai kinerja yang lebih baik. Dan yang terakhir ada normatif. Praktik bisnis internasional yang etis dan bertanggung jawab didasarkan pada norma-norma universal tentang hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Yang keempat, saya ada tinjauan teori, yang dimana ada 3 green teori. Teori konstruktivisme sosial menjelaskan bagaimana realitas termasuk budaya dibangun secara sosial melalui interaksi dan interpretasi. Yang kedua ada middle teori, yang dimana teori pemasaran lintas budaya berfokus pada pengembangan strategi pemasaran yang efektif di pasar internasional. Dan yang terakhir applied teori, model adaptasi budaya, misalnya model Ford State membantu perusahaan mengidentifikasi perbedaan budaya dan mengembangkan strategi adaptasi yang sesuai. Yang kelima ada pembahasan fakta yang terjadi. Banyak perusahaan yang mengabaikan kompleksitas lingkungan budaya yang menyebabkan kesalahpahaman, konflik, dan kegagalan. Fakta dari jurnal penelitian menyoroti pentingnya kepekaan budaya dan solusi berdasarkan teori, yaitu adalah pemasaran lintas budaya, yang dimana mengembangkan strategi pemasaran yang disesuaikan dengan budaya lokal. Dan yang terakhir penutup ada fenomena permasalahan, yang dimana ada banyak perusahaan yang berjuang mengelola kompleksitas budaya dalam bisnis internasional karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan. Yang kedua ada rekomendasi dibagi dengan integrasikan pendidikan dan pelatihan budaya dalam program pengembangan karyawan, bangun tim lintas budaya yang beragam, gunakan riset pasar dan analisis budaya untuk menginformasikan strategi bisnis. Dan yang terakhir jalinan kemitraan dengan organisasi lokal. Dan dampak yang dihasilkan peningkatan efektivitas komunikasi, pengurangan resiko konflik, dan peningkatan citra merek dan penciptaan nilai yang berkelanjutan.
Sekianlah review jurnal dari saya, semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Seandainya ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. See you.